Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial yang saya buat. Untuk sesi ini, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi Moodle. Ya, ini mungkin sudah familiar bagi guru, dosen, maupun pelajar. Ini sudah familiar. Apa itu Moodle? Moodle itu adalah sebuah aplikasi LMS, ya, Learning Management System. Ya. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menginstal Moodle di localhost. Apa itu localhost? Localhost itu adalah sebuah aplikasi atau website yang hanya bisa kita akses di komputer kita saja. Kecuali kalau komputer kita dibuat publik ke internet. Ya. Kenapa di localhost? Ya, kenapa? Karena di localhost ini mungkin bisa digunakan oleh para guru, dosen atau developer, ya, untuk mencoba aplikasi Moodle, atau juga bagi para mungkin yang ingin mengoprek gitu, ya, aplikasinya diubah sesuai dengan keinginan, itu juga bisa. Oke, yang pertama kita perlu beberapa file, ya, yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ada SAM, ya, nanti untuk local hostnya kita akan gunakan SAM. Kemudian yang kedua adalah Moodle itu sendiri. Nah, di sini saya buat ada 9 langkah yang kita lakukan di sesi video. Oke, kita ikutin yang pertama. Untuk yang pertama yaitu SAM, ya. SAM ini bisa kita download di https, ya, di apacefriend.org. Ya, dibuka saja di Chrome maupun di browser yang lain, ya, yang dimiliki. Kita buka di sini ada beberapa pilihan, ya. Ini tampilannya. Ada Windows, Linux maupun di OS X-nya Apple. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, maka saya download untuk yang Windows ini. Ya, di sini PHP-nya 8.2.12. Ini adalah yang terbaru untuk SAM, ya. Nanti diklik saja. Nah, nanti sampai dengan ditunggu, ya, ditunggu kemudian nanti muncul file itu di download. Oke, kita anggap saja sudah selesai downloadnya, ya. Nah, ini akan proses downloadnya. Oke, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah Moodle itu sendiri. Nah, Moodle ini bisa kita download di sini, ya, di https://moodle.org. Ya, bisa di tab ini atau tab baru juga boleh. Nah, di sini tampilan halaman Moodle-nya seperti ini. Kemudian kita cari menu download. Nah, kalau misalnya mau baca dokumentasinya, ya, di sini ada dokumentasinya. Ya, kita masuk ke download saja. Nanti dari bagian sendiri dokumentasinya. Di sini ada tombol Moodle, ya, 5.1, ini adalah yang terbaru, diklik saja. Kemudian di sini kita pilih, ya, ada yang format TGZ atau yang zip, ya, yang familiar biasanya kita gunakan yang zip, ya. Nanti kita pakai yang paling atas saja, yang harusnya ada dua pilihan, ya, yang stable atau yang di bawahnya ini. Ya, nih sama udah selesai. Oke, sekarang yang kedua kita mencari download yang ini atas, ya. Ditunggu sampai dengan proses downloadnya ini selesai. Oke, kebetulan saya sudah mendownloadnya, ya. Saya sudah jadikan di satu folder ini, ya. Ini saya download kemarin, ya, ini kayaknya sama yang tadi, ya. Jadi ada dua file ini yang wajib kita miliki. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Hanya langkah berikutnya yaitu adalah install SAM terlebih dahulu. Oke, sebelum kita ke Moodle, kita ke SAM-nya dulu. Ya, ini adalah host yang nanti digunakan untuk Moodle itu yang bisa kita akses. Caranya tinggal diklik saja 2 kali, double klik. Oke, kemudian nanti akan muncul yes saja, gitu. Oke, tunggu sampai dengan dia oke, nanti di oke, kemudian di next dan seterusnya. Untuk yang ini, pilihan ini boleh semuanya dicentang,
Tapi yang wajib, ya, yang wajib itu adalah yang ini saja. Kalau misalnya mau semuanya juga nggak masalah. Ya, tapi yang wajib MySQL sama PHP admin itu wajib. Ya, pilih folder instalasinya. Ya. Defaultnya adalah di C, kemudian di SAM. Ya. Kemudian saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan sampai akhir ya. Saya cuma sampai di sini saja, nanti bisa diperlukan. Tinggal klik next saja sampai dengan dia selesai. Ya, saya tidak akan sampai selesai karena saya sudah menginstalnya. Di sini kalau sudah selesai, nanti akan ada di C, ada folder sound. Nah, kebetulan untuk saya ini sudah banyak versi yang sudah saya install. Nanti yang saya tutorialkan adalah yang di folder ini. Ya, ini folder nanti yang akan kita pakai. Oke, berikutnya langkah yang berikutnya adalah mengekstrak modelnya ke folder sun.htdocs. Oke, kita buka untuk modelnya. Nah, ini nanti kita akan ekstrak. Biasanya kalau kita ekstrak menggunakan WinRAR bisa, ya, atau bisa juga kita ekstrak saja di sini ya, pakai ekstrak all. Nah, kemudian kita pilih folder yang tadi, yang instalasi SAM-nya. Nah, ini di sini kebetulan kalau saya mau menggunakan yang ini, nanti kita pakai ini. Ya, saya disesuaikan saja SAM-nya tinggal di mana. Nah, nanti di ekstrak di sini, nah, nanti akan muncul folder model. Ini kebetulan saya sudah ini ya. Mungkin biar ini kita hapus dulu instalasi ini. Kita hapus dulu yang modelnya. Nah, ya, saja ini belum ada ini ya. Ini ya, kita kembali ke sini tadi, kita ekstrak all, kemudian kita pilih instalasi SAM-nya, ya, kemudian kita pilih htdocs. Nah, selanjutnya kita select folder. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya di install SAM-nya itu adalah SAM saja, maka tidak ada versinya. Ya. Disesuaikan saja dengan instalasi SAM-nya. Nanti di ekstrak. Oke, kita tunggu. Oke, sudah 97%. Oke, selesai. Nah, di sini kita sudah mengekstraknya, ada di sini ya modelnya. Yang barusan kita ekstrak. Kemudian kita lihat langkah selanjutnya buat folder data untuk modelnya. Ini foldernya namanya model data. Oke, di sini ya di instalasi SAM-nya. Di sini kita buat folder baru, new folder. Nah, kita tulis model data. Oke, dan langkah berikutnya jalankan SAM. Bagaimana cara menjalankan SAM-nya? Oke, kita jalankan SAM-nya. Kita kembali ke sini ya, ke folder tadi, folder SAM-nya. Kita scroll ke bawah, kita pilih SAM control. Ini kita tinggal start saja. Yang wajib di start ada Apache dan juga MySQL. Oke, semuanya sampai warna hijau, berarti sudah jalan. Kita bisa cek ya dengan klik admin. Oke, dimana sudah jalan. Kemudian langkah berikutnya buat database. Ini langkah yang ketujuh. Database-nya namanya model DB. Nah, ini terserah ya. Untuk nama database ini terserah. Oke, cara membuat database-nya kita di MySQL ya, di admin ini kita klik. Nah, ini mungkin tampilnya akan berbeda kalau baru menginstal ya. Di sini database-nya ini mungkin tinggal dikit gitu ya, karena baru install. Kalau saya ini sudah kita pakai, jadi
file database yang sudah ada. Nah, di halaman ini tinggal untuk membuat database baru, yang kita klik ini, kemudian buat nama database-nya, ini terserah ya. Contohnya saya buat namanya Google DB. Kemudian kita klik. Nah, ini sudah ada ya. Kalau sudah resmi nanti sudah terbuat. Oke. Berikutnya langkah selanjutnya yaitu buka link localhost sebagai model. Oke. Kita buat baru. Oke, di sini ada masalah ya. Ini masalah ini sebenarnya karena security dari modelnya ini tidak bisa dibuka di root folder gitu ya. Maka kita perlu ada penyesuaian untuk sumnya. Ini ada beberapa langkah ya. Ini kita yang pertama kita buat konfigurasi manual ya, atau pada modelnya, atau kita konfigurasi pada sumnya. Mungkin yang lebih mudah ya, kita configure, kita setting sumnya, ada di klik config gitu ya, apache-nya kita ganti bagian ini yang atas httpd. Oke, kita cari ke bawah. Oke, kita ganti dokumen rootnya. Ya, ini kenapa bisa seperti ini? Karena ini security di dalam modelnya ya. Ini dimana dokumen rootnya ini itu dia tidak boleh bisa diakses. Sebenarnya bisa kita setting di settingan di modelnya, tapi biar aman gitu ya, kita setting di summnya section. Kita tuliskan folder model, kemudian klik public. Ini adalah kita mengganti root ya, dokumen rootnya selesai. Nah, mudah-mudahan ini berhasil. Kemudian kita stop dulu Apache, kita hidupkan lagi. Kemudian karena folder rootnya itu kita ganti, maka modelnya ini kita nah sudah jadi ya, jadi kita ganti misalnya untuk folder rootnya dia langsung ke folder di modelnya ya. Karena ini security di dalam modelnya, jadi tidak membolehkan folder modelnya itu bisa diakses ya. Jadi kita bisa setting di modelnya, tapi yang lebih instannya seperti itu saja. Oke, nanti modelnya sudah kita bisa akses. Kemudian langkah berikutnya, halaman berikutnya 9. Ini ikuti petunjuk instalasi. Ini kita sudah masuk di halaman instalasi model. Mudah-mudahan berhasil ya. Ini language-nya kita pilih English saja. Kemudian next, kemudian ini ya, web address-nya localhost, ya, model direktorinya itu data directory yang tadi kita buat ya, dari model datanya ini sudah sama. Kita next saja. Kemudian ini kita pakai MariaDB ya, database-nya. Oke, nah ini database namanya tadi kita buatnya dalam model DB. Makanya kita tambah DB. Kemudian usernya namanya root, passwordnya kita kosongkan, tabel grafiknya biarin saja. Kemudian database portnya bisa dilihat di sini ya, portnya di sini MySQL portnya itu 7306, maka kita tulis 7306. Nah, tunggu sampai selesai. Oke, nah sekarang kita sudah siap ya, kita continue. Ini copyright ya, ini copyright. Kita continue saja, kita setujui. Oke, nah di halaman ini cek ternyata masih ada yang belum oke. Yang pertama PHP maksimal input farmnya dia harus
berarti harus lebih dari 5.000 ya. Nah, ini cara caranya kita masuk di hasilnya untuk PHP ini kita cari. Nah, ini kita ganti menjadi 5.000 data. Kemudian lagi yang merah ya. Untuk yang kuning boleh disesuaikan, boleh juga enggak. Yang kita prioritaskan ya merah saja. Nah, di sini extension sodiumnya. Dan mungkin kalau misalnya di kalian extension yang lain juga merah, ya nanti bisa diganti juga. Cara menggantinya itu kita di config. Tadi masih di tab ini, kita cari extension. Jadi kita cari extension sodium. Ini short juga ada, nanti kita ini cara mengaplikasinya tinggal dibuang ya tanda titik komanya. Kemudian sodium, kalau misalnya ada yang lain juga bisa ya, kemudian kita set, setnya bisa Ctrl S atau ini set sama saja. Setelah itu upload-nya kita tutup dulu, kita nyalakan. Kemudian kita coba apakah sudah oke. Oh, masih tadi itu apa ya? Oh, ini apa tanda titik komanya belum dihilangkan. Oke, kita stop, kita nyalakan nanti, kita reload. Oke, ini sudah set. Oke. Oke, nah ini yang mungkin tahap yang paling rumit ya, karena di sini kita menggunakan model 5.1, ini dia menggunakan MariaDB versi 10.11, sedangkan di SAM kita yang terbaru itu hanya 10.4, artinya kita harus update MariaDB-nya. Caranya gimana? Caranya nanti bisa dicari ya, MariaDB download. MariaDB download. Oh, bukan. Oh, ini ada download. Oh, ini. Oke, ini kita pilih yang paling terbaru nih, 12. Kalau dari kan minimumnya 10 ya. Jadi kalau kita pakai yang 12 kita cukup. Operating sistemnya Windows, arsitekturnya, nah ini kita pilih yang zip. Ini kita download. Oke, tunggu sampai selesai. Sebenarnya saya sudah download, jadi nggak perlu kita selesaikan. Nanti file hasil downloadannya itu kita ekstrak ya, kita ekstrak ke sini ke folder SAM-nya. Kemudian kita ganti namanya MySQL ya. Jadi kita stop dulu MySQL-nya. Untuk MySQL ini adalah yang lama, kita ganti menjadi old. Kemudian ini yang baru ya, kita ganti menjadi. Ya, kayaknya kita perlu butuh buat ini lagi ya, buat database lagi. Oke, sudah jalan lagi ya. Kita coba. Oke,
Ya ini, ya karena database-nya kita tadi baru ya, artinya di sini hilang yang tadi kita buat, lalu kita buat lagi model DB. Oke, kita coba reload lagi. Oke, semuanya sudah tercentang. Oke, semua. Nah, untuk yang kuning boleh disesuaikan, boleh juga tidak. Kalau mau disesuaikan juga boleh. Ya, kalau sudah ini sesuai ya, sudah sesuai dengan minimum minimum requirement-nya yang kita continue. Ini kemudian ditunggu sampai dengan proses instalasinya selesai. Oke, kita pause. Oke, ya ini sedang proses. Ya, ini prosesnya sangat banyak. Ditunggu saja sampai dengan selesai. Oke, ada yang tidak bisa ya. Ini karena option SSL-nya nggak bisa, kenapa? Karena di localhost itu kita menggunakan HTTP, maka tidak bisa pakai SSL. Mungkin kalau misalnya menggunakan hosting bisa ya. Ini tidak merah. Oke, dan lagi yang ya sama nih. Ini karena kita menggunakan localhost, sebenarnya bisa juga localhost-nya kita setting agar menggunakan SSL ya. Tapi untuk percobaan ini kita belum ya. Itu di lain waktu mungkin kalau ada fit kita buat video lagi. Ini banyak banget ya. Udah banyak banget. Oke, ternyata udah selesai sampai dengan tes. Kita continue. Oke, bismillah, semoga jadi. Oke, jadi. Nah, ini kita sudah masuk ke settingan dari website LMS model yang akan kita bangun. Yang pertama, username kita ini sebagai admin. Kemudian default saja admin. Kemudian password. Passwordnya di sini harus 8 karakter. Ya. At least harus ada satu digit, at least satu lowercase, kemudian uppercase. Maka misalnya kita buat setting ini terserah, misalnya kita buat yang mudah saja ya, karena ini di localhost ini tidak terlalu tutup password yang rumit gitu ya, karena hanya kita yang bisa mengakses. Misalnya kita buat ada password, maka uppercase-nya sudah ada, lowercase-nya sudah ada, kemudian harus ada spesial karakter yang mungkin kita bisa kasih satu bintang ya, kemudian ya kita coba dulu, mudah-mudahan udah bisa. Kemudian adjustment-nya ini terserah ya, ini last name-nya misalnya admin selanjutnya itu apa, email address-nya ya, bisa gunakan email yang sudah dipunyai ya, contoh kalau saya ini. Kemudian city oke, kita pakai visible to everyone, artinya email kita bisa dilihat ya. Kemudian country Indonesia, misalnya kita cari yang Asia, Jakarta. Deskripsi ya, deskripsi about yourself, ada tentang kita ya. Saya oh saya adalah admin LMS model mana ya. Kemudian additionalnya dan sebelumnya opsional, kalau bisa boleh buat untuk kali ini bisa diatur di kemudian hari, kita update saja. Kita lanjut ini lama ya. Oke, still waiting.
Oke, full site name. Ini untuk situs kita kasih nama misalnya LMS sistem, contohnya LMS untuk sekolah kami namanya Muhammadiyah. Ini panjang ya, tapi bagusnya sih terlalu panjang. Tapi contoh ya, ini contohnya. Kemudian short name-nya berarti LMS, MDS, dan sampai. Kemudian kita buat set sampai. Kalau bingung kita pakai Gemini saja. What is that? Summary. Summary for untuk mudah. Oke, kalau bingung ya, kalau bingung kita pakai ini saja atau yang lain AI ya. Kita cari referensi. Ya, kita ambilkan dulu. Kemudian lokasinya kita di Asia, Amerika, Jakarta. Kemudian ini boleh registrasi atau tidak? Ya, kita tahu di sini aja. Pakai email kurikulum gitu ya. Ini salah. Ini yang di sini saja. Untuk ini yang no regular. Kita kembali ke Gemini udah. Oke, sudah. Nah, ini ada beberapa opsi. Kita pilih yang opsi pertama saja untuk contoh kita. Oke, kita masukkan ini garis. Oke, nah, ini kita mana? Tombolnya ya. Oh, sini. Tombolnya ketutupan. Ini benar sini saja. Setting. Oke, project. Ya, ini panelnya. Edit alert nih. Nah, ini namanya sudah ada. Briefingnya harusnya lebih sini. Ya. Oke, ini dashboardnya sudah kita masukkan dashboard. Ini kalau ada event, my post, oke, set administrasi. Mungkin mau di setting, appearance dan sebagainya. Akunnya, ini akunnya tentu yang hanya yang ada hanya admin saja karena tadi kita yang buat. Ini bisa kita ganti. Oke, maybe mungkin untuk lain waktu kita akan buat tutorial selanjutnya untuk mengelola website LMS kita. Mungkin dari saya untuk kali ini saya cukupkan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.